Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Rahmadani dari kelas PBS 2B dengan NIM 205231048. Hai teman-teman, kalian pernah dengarkan apa itu perjanjian Giyanti? Yuk kita bahas sedikit di video ini. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar yang dibuat sebagai kesepakatan antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari tempat penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti, yang sekarang dikenal dengan Duku Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat untuk meredam konflik yang terjadi dahulu, pada saat pindahnya Keraton Kartasura ke Surakarta. Saat itu Mangkubumi diberi sebidang tanah sebagai hadiah dari Pakubuwono II karena ia telah membantu Pakubuwono II untuk meredam konflik yang terjadi pada saat itu. Namun, dengan pemberian tanah tersebut menyebabkan terjadinya kecemburuan. Salah seorang pangeran merasa bahwa itu tidak adil, dan ia lapor kepada Gubernur Jenderal Batavia Baron van Imhoff. Kemudian gubernur mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwono II. Lebih baik buanglah saya kemanapun supaya saya tidak kembali lagi ke Jawa. Gubernur VOC Jawa Utara berunding dengan Mangkubumi untuk mendapatkan wilayah kekuasaannya. Pada tanggal 23 Februari 1754, nota antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Kemudian nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III selaku pengganti Pakubuwono II, yang isi nota tersebut yaitu Mangkubumi telah mendapatkan wilayah. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono menyatakan sepakat dengan persetujuan antara Gubernur VOC Jawa Utara dan Mangkubumi, yang kemudian Pakubuwono III menyampaikannya kepada Gubernur VOC Jacob Mosel. Kesepakatan tersebut mendorong terbentuknya Perjanjian Giyanti yang ditandatangani di Desa Giyanti. Dengan ditandatangani Perjanjian Giyanti menjadi awal terbelahnya tanah Jawa yang dikenal dengan Palian Nagari. Hal ini juga merupakan awal mula Mangkubumi naik tahta di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalogo Sayidin Panotogomo Kalifatullah. Kemudian tanggal 15 Februari 1775 diadakan pertemuan untuk pembagian atribut keraton, antara lain keris diberikan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian dialek Jawa yang pembagian wilayah dan aspek lainnya mengalami sebuah proses yang panjang. Pembagian wilayah tidak diperinci sehingga menimbulkan sebuah konflik. Pasca ditandatanganinya Perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said masih tetap melakukan pemberontakan. Sebagai terah Pakubuwono, Raden Mas Said juga menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil menaklukkan satu kelompok VOC, dan pada 1756, Pangeran Sambernyawa juga hampir membakar keraton Jogja yang baru saja didirikan. Setelah Perang Lama, VOC akhirnya menyudahinya dengan ditandatanganinya Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran, dan Pangeran Sambernyawa bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jayamiseso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Belum usai sampai situ, pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa terbelah menjadi 4 wilayah pemerintahan. Nah, itu tadi cerita singkat tentang Perjanjian Giyanti.
Terima kasih sudah menyaksikan.